Saya, Ketua Umum Tim Penggerak PKK, dengan ini resmi melantik Nyonya Hajah Niken Saptarini Widiawati, SEMSC, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, Tim Penggerak PKK sebagai mitra pemerintah, ya, tentu saja selalu berusaha agar kita bisa membantu pemerintah dengan berbagai program-program yang ada agar lebih cepat tercapai. Jadi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Nusa Tenggara Barat yang kemarin itu sudah mengintervensi di Kecamatan Bayan, khususnya di Desa Senaru, ya, itu yang terdiri dari sasaran itu sampai 300-an lebih, ya, 300-an lebih anak yang terkategori stunting. Jadi itu dengan memberikan telur setiap hari bagi sasaran, ya, yang itu bekerja sama juga dengan para kader, ya, itu selama 3 bulan. Jadi sudah saya sampaikan tadi, hasilnya betul-betul signifikan. Membaca buku adalah sebuah kegiatan yang penting bagi kita untuk memberi masukan atau pasokan bagi potensi setiap manusia, potensi kita sendiri, yaitu potensi untuk berpikir, menganalisa, kemudian menjadi lebih baik lagi. Nah, di Nusa Tenggara Barat, literasi kemampuan membaca sudah cukup baik, walaupun di beberapa titik masih ada yang perlu kita terus semangati untuk bisa membaca. Namun tantangannya tidak hanya membaca, tapi memahami apa yang dibaca dengan baik, memahami teks-teks yang lebih kompleks, ya. Nah, itu juga selalu menjadi tantangan kita semua untuk bisa lebih baik lagi dalam keterampilan membaca ini. Gerakan literasi berbasis keluarga, sebuah konsep yang sangat bagus, ya. Bagaimana kita memulai, ya, pencerdasan bangsa itu dimulai dari institusi paling kecil, yaitu keluarga. Dan kami di Tim Penggerak PKK Provinsi melihat bagaimana sebenarnya kita menuangkan proyek ini, yaitu dengan membuat sebuah pilot project dengan mengambil sampel di daerah Bintaro selama 21 hari atau 3 minggu, ya. Jadi kita bersama dengan kantor bahasa kemarin kita selama 21 hari setiap hari, ya, kita adakan sebuah sesi bersama mereka untuk membaca buku, kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang intinya semuanya terkait bagaimana literasi atau membaca menulis itu bisa menjadi sebuah kebiasaan keluarga. Alhamdulillah, berkat adanya GLBK yang dari Ibu Niken, sekarang kami di Kecamatan Ampenan ada turunan bernama CLBK, Cinta Cipta Literasi Keluarga. Berjuang demi masa depan, berjuang untuk meraih harapan, menuntut ilmu yang bermanfaat tanpa menyerah walau kadang aku terlelah. Terima kasih. Bunda itu adalah sosok perempuan pemimpin yang memang layak gitu, karena beliau itu merangkul semua kalangan. Pak Redi sebagai sebuah program prioritas Tim Penggerak PKK secara nasional memang mengisyaratkan bahwa di sini harus ada sebuah integrasi dari berbagai pihak di desa tersebut untuk mendukungnya. DRPPA dan Pak Redi ini digabungkan, ini suatu hal yang sangat bagus juga. Karena apa? Di DRPPA itu sendiri ada di indikatornya itu adalah pola pengasuhan anak yang baik, yang sesuai dengan hak-hak anak. Itu ada di indikator ke-8. Jadi sudah sudah pas dengan Pak Redi ini, karena Pak Redi itu ya mengangkut pola asuh anak. PAUD HI menjadi arahan pemerintah pusat untuk pengembangan PAUD. Di awal ketika kami diminta menjadi Bunda PAUD,
kami segera melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama bagaimana agar PAUD HI ini bisa benar-benar menjadi program yang terlaksana ya. Dan tentu saja untuk bisa menjadi program pemerintah harus memiliki dasar hukum yang baik. Alhamdulillah semenjak ada PAUD HI ini kita lebih diperhatikan sekarang. Nah itu kelebihan dengan adanya PAUD HI ini, terutama dari Ibu Menko. Semenjak ada PAUD HI dia kan lebih fokus ke literasi dan pendidikan, dia juga sangat ramah sama anak, bahkan sama kita sebagai guru. Jadinya kita sangat enak dan bangga. Seorang yang sederhana, humble, tidak terlihat sebagai ibu pejabat, tapi ternyata beliau sangat pintar gitu ya. Itu yang sosok yang kita butuhkan. Nasda sebagai organisasi nirlaba yang bertugas untuk melestarikan warisan budaya, tentu saja sangat mensupport upaya-upaya yang dilakukan oleh beberapa teman-teman kita di Lombok ini yang sudah mulai menanam kembali kapasnya, kemudian melakukan proses-proses mulai dari pemintalan ya, yang prosesnya itu panjang, ternyata panjang dan banyak ya. Dan ini menjadi satu hal yang penting yang kita harus hargai, yang harus kita lestarikan dan kita banggakan karena kita punya budaya yang luar biasa ini. Kami sudah bicara dengan pemerintah provinsi, kita sudah bicara dengan Dekranasda, dan alhamdulillah Dekranasda menyambut sangat baik gagasan ini untuk kemudian ke depan kita berjuang bersama-sama dalam membangun satu industri pemintalan benang di Lombok, sehingga ya dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin beberapa tahun ke depan, 5 tahun ke depan lah, mungkin kita sudah bisa mensuplai kebutuhan kita sendiri. Bagi kami anak muda itu, beliau adalah sosok yang sangat luar biasa. Karena sejauh ini di masa kepemimpinan beliau, UMKM itu pesat perkembangannya, bahkan tidak hanya merambah ke ranah-ranah orang tua saja. Kami pun mahasiswa yang notabene-nya memang hanya sebagai pelajar, hari ini tuh memahami bahwa UMKM itu penting untuk keberlangsungan daerah. Saya pikir karena kita semua harus survive menghadapi pandemi ini, kita tetap harus berusaha mencari cara dan solusi untuk memecahkan masalah-masalah ya. Dan saya pikir kita harus ikut juga dalam tren yang mengharuskan kita berubah ini dengan membuka sebuah e-commerce atau NTB Mall. Perkembangan UMKM cukup terbantu kalau kami lihat ya, karena memang UMKM yang dulunya hanya memasarkan produknya melalui channel mereka dibantu dengan ada tambahan channel dari NTB Mall. Jadi UKM yang produknya terutama memuat lokalitas dari Nusa Tenggara Barat itu cukup signifikan pengaruhnya untuk kenaikan omset mereka melalui NTB Mall. Congratulations kepada Edport Kita ada di Santi Edport Strand Mall, dan saya harap produk-produk Lombok lebih laris manis di sini soalnya. Jadi NTB Mall itu hadir menjadi salah satu wadah UMKM, terutama UMKM industri kecantikan untuk bisa produk kita dipajang, didisplay, diperkenalkan ke masyarakat yang lebih luas. Terutama kalau ada kunjungan-kunjungan tamu dari luar kota, mau cari oleh-oleh langsung ke NTB Mall. Jadi nggak hanya ada makanan dan produk fashion, tapi juga ada kosmetik. Nah, saya di ICSB melihat bahwa ini merupakan sebuah peluang, sebuah segmen yang kita perlu support gitu ya, kita perlu dukung, kita perlu berikan panggung, kita perlu berikan dukungan dari berbagai pihak. Artinya pemerintah bisa memberikan perhatiannya bisa melalui forum-forum ini. Jadi kami menyelenggarakan Lomba Wirausaha Muda se-Nusa Tenggara Barat secara rutin tiap tahunnya. Pada saat saya dan teman-teman mengikuti lomba SJSB itu tentunya banyak pengalaman dan relasi dari teman-teman yang mengikuti lomba. Dan hal apa yang saya dapatkan adalah ilmu yang beragam dari berbagai jenis mentor, mulai dari Mbak Indah selaku
Direktur NTB Mall, dan juga mentor-mentor lain di mana beliau itu mengajarkan kami bagaimana sebenarnya mengambil pasar yang banyak, bagaimana sebenarnya mengarahkan produk kita ke dalam pasar yang tepat, dan tentunya bagaimana mengurus perizinan-perizinan. Pada semua teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, baik di pemerintahan maupun masyarakat semuanya, kami sudah berada di akhir periode masa jabatan kami. Sungguh merupakan kehormatan bagi saya pribadi dan Bapak bahwa kami bisa bersama-sama melakukan penghikmatan kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dan kami mohon maaf dari lubuk hati kami yang terdalam, tentu saja dalam interaksi kita selama ini masih banyak yang belum sempurna, masih banyak kekurangan kami, kelemahan kami selaku manusia.